Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Aam Amaningsi Jumpur, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah laporan dan penelitian ilmiah. Izinkan kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil riset kami terkait pemberdayaan ibu rumah tangga melalui inovasi buket bunga pita satin sebagai produk ekonomi kreatif bernilai jual tinggi. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada anggota kelompok dari kelompok 7 yaitu ada Muhammad Zafwan, ada Najwa Aulia Ridho, ada Putri Dwi, Fadisya Vandra Diantar, ada saya sendiri Wulan Ramadanti. Boleh di next? Oke, materi presentasi kita kali ini ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan yang terakhir bab 3 yaitu metode riset. Boleh di next? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan memulai dengan bab 1 yaitu pendahuluan. Pada bagian latar belakang, sektor ekonomi kreatif menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional karena berfokus pada kreativitas sumber daya manusia. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia mencapai 7,8% dengan kriya, kuliner, dan fashion sebagai penyumbang terbesar. Namun di tingkat lokal masih banyak ibu rumah tangga yang belum memiliki pekerjaan tetap. Misalnya di wilayah Cipinang Timur, Jakarta Timur, sekitar 70% ibu rumah tangga masih hanya mengandalkan penghasilan dari suami. Karena itu, pelatihan pembuatan buket bunga dari pita satin dapat menjadi langkah pemberdayaan ekonomi berbasis keterampilan tangan. Selain dapat mudah dibuat dan memiliki nilai estetika tinggi, produk ini juga berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga serta mendukung tujuan dari SDGs poin 5 dan 8 yaitu tentang kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi. Boleh di next? Selanjutnya pada bagian rumusan masalah. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup 3 hal. Pertama, bagaimana kondisi ekonomi ibu rumah tangga di wilayah Cipinang Timur. Kedua, bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan melalui pelatihan pembuatan buket bunga dari pita satin. Dan yang ketiga, bagaimana dampak dari kegiatan tersebut terhadap peningkatan keterampilan serta pendapatan peserta. Kemudian kita masuk ke bagian tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi ibu rumah tangga di wilayah Cipinang Timur, meningkatkan keterampilan mereka dalam pembuatan buket bunga dari pita satin, serta menghasilkan produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai jual tinggi dan dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi keluarga. Adapun manfaat dari penelitian ini, bagi masyarakat, kegiatan ini membuka peluang usaha baru dan menambah pendapatan keluarga. Bagi mahasiswa, penelitian ini menjadi sarana penerapan ilmu sosial, ekonomi, dan komunikasi dalam kegiatan nyata. Sementara bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat mendukung program pemberdayaan perempuan dan penguatan ekonomi kreatif di tingkat lokal. Dan pada bagian keutamaan penelitian, ini terletak pada integrasi antara konsep pemberdayaan masyarakat dan inovasi ekonomi kreatif berbasis keterampilan tangan. Melalui pelatihan pembuatan buket bunga dari pita satin, kegiatan ini memberikan contoh konkret bagaimana kreativitas sederhana dapat menjadi sumber ekonomi keluarga. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi kreatif, meningkatkan rasa percaya diri, serta memperkuat solidaritas sosial antar ibu rumah tangga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah temuan yang ditargetkan. Penelitian ini menargetkan peningkatan keterampilan teknis ibu rumah tangga dalam mengolah bahan sederhana menjadi produk bernilai jual tinggi. Selain itu, diharapkan terbentuk kelompok usaha kecil berbasis kreativitas, perubahan sikap menjadi lebih mandiri dan produktif, serta terciptanya model pemberdayaan berkelanjutan yang menggabungkan aspek pelatihan, produksi, dan pemasaran digital. Boleh di next? Selanjutnya adalah kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan. Kontribusi penelitian ini bersifat multidisipliner, mencakup bidang ekonomi dan kewirausahaan melalui pengembangan usaha kecil berbasis inovasi, produk kria, bidang sosial melalui pendekatan pemberdayaan partisipatif untuk kesejahteraan perempuan, serta bidang komunikasi dan pemasaran digital dengan penerapan strategi promosi efektif melalui media sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, selanjutnya adalah luaran penelitian. Luaran dari penelitian ini meliputi produk nyata berupa buket bunga pita satin, hasil karya, peserta pelatihan yang siap dipasarkan, laporan dan dokumentasi kegiatan pemberdayaan, serta model pelatihan replikatif yang dapat digunakan oleh pemerintah, lembaga sosial, atau kampus. Selain itu, penelitian ini juga akan menghasilkan publikasi ilmiah mengenai dampak sosial ekonomi kegiatan terhadap kesejahteraan ibu rumah tangga. Boleh di next? Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Boleh di next? Yang pertama itu ada pemberdayaan masyarakat. Menurut Soeharto, pemberdayaan merupakan proses penguatan kapasitas individu dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses, mengelola, dan mengontrol sumber daya ekonomi, sosial, serta politik. Menurut Kartasasmita, ia menjelaskan terdapat 3 tahapan, yaitu ada enabling, empowering, dan protecting. Dalam konteks terkini, Hermanto juga menegaskan bahwa pemberdayaan efektif harus berbasis partisipasi aktif masyarakat, di mana setiap individu memiliki peran dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan sosial ekonomi di lingkungannya. Selanjutnya ada ekonomi kreatif.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai sistem ekonomi yang menjadikan ide, kreativitas, inovasi sebagai sumber utama nilai tambah. Sementara itu, Hawkins menegaskan bahwa kreativitas merupakan sumber daya ekonomi yang tidak terbatas dan menjadi motor penggerak utama ekonomi modern. Menurut Kustanti, UMKM berbasis ekonomi kreatif terbukti mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi karena mengandalkan inovasi dan fleksibilitas dalam desain produk. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Effendi yang menyebutkan bahwa kreativitas, inovasi, dan penggunaan teknologi merupakan faktor utama keberhasilan UMKM dalam menghadapi persaingan global. Boleh di next? Selanjutnya ada inovasi produk buket bunga pita satin. Nah, produk handmade seperti buket bunga pita satin ini merupakan inovasi kria bernilai estetika dan ekonomi tinggi. Produk ini menonjolkan kreativitas dan personalisasi desain, menurut Nurholisa. Pelatihan pembuatan buket ini juga mampu meningkatkan keterampilan dan jiwa kewirausahaan ibu-ibu rumah tangga, serta memperkuat kepercayaan diri dan kreativitas perempuan. Selain itu, keindahan warna dan harmoni desain menjadi daya tarik utama produk kreatif lokal. Boleh di next? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya mengenai pemasaran digital. Jadi menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016, pemasaran digital ini memberikan peluang besar bagi pelaku usaha kecil untuk memperluas jangkauan pasar mereka dengan biaya yang relatif rendah. Nah, dalam konteks UMKM, media sosial seperti Instagram ataupun TikTok ini tuh terbukti efektif untuk mempromosikan produk handmade mereka karena bersifat visual, interaktif, dan mampu menjangkau audiens secara luas. Lalu menurut penelitian dari Saptiarsyah dan Junita pada 2023 menunjukkan bahwa penggunaan strategi digital marketing ini mampu meningkatkan kinerja dan penjualan UMKM secara signifikan. Sementara itu, menurut Fitriani pada 2024 menemukan bahwa penerapan strategi digital marketing yang berkelanjutan dapat menaikkan omset UMKM hingga 30% dibandingkan metode konvensional. Boleh next. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada bab 3 mengenai metode riset. Boleh next. Untuk desain penelitian kami, ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan menggambarkan secara mendalam proses pemberdayaan ibu rumah tangga melalui kegiatan pelatihan inovasi, yaitu pembuatan buket bunga pita satin. Nah, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta selama pelatihan berlangsung. Selain itu, fokus utama penelitian ini bukan cuma pada hasil produknya saja, tetapi juga pada proses pembelajaran, kolaborasi antar peserta, dan dampak sosial ekonomi yang timbul setelah kegiatan. Lalu untuk pendekatan kualitatif juga dianggap tepat untuk mengungkapkan nilai-nilai partisipatif dan motivasi pemberdayaan masyarakat. Boleh next. Lalu untuk tahapan penelitian yang kami lakukan, yang pertama ada persiapan, yaitu meliputi survei awal lokasi, perizinan juga kepada pihak kelurahan dan RW setempat, serta koordinasi dengan kader PKK dan tokoh masyarakat. Lalu kita merancang program pelatihan, yaitu pertama menyusun modul pelatihan dan menyediakan alat bahan seperti pita satin, lem, gunting, dan perlengkapan pendukung. Lalu untuk pelaksanaan kegiatannya, ini meliputi pengenalan desain buket, teknik dasar pembuatannya, inovasi bentuknya, dan strategi pemasaran sederhananya. Lalu selanjutnya terdapat pendampingan dan evaluasi, di mana kami melakukan pengamatan langsung dan wawancara untuk mengetahui perkembangan keterampilan dan minat dari usaha pelaku. Lalu untuk tahap terakhir ada analisis dan pelaporan, di mana data hasil kegiatan sebelumnya akan kami olah dan kami susun menjadi laporan temuan lapangan. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada lokasi riset dan sumber data. Nah, penelitian kita ini dilaksanakan di Jalan Cipinang Timur, Gang Asoka 5, RW 04, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Adapun sumber data yang kita ambil untuk data primer ini berdasarkan hasil observasi langsung, wawancara dengan peserta pelatihan, dan dokumentasi kegiatan. Sedangkan data sekunder itu seperti laporan kegiatan, artikel terkait pemberdayaan, dan hasil produk pelatihan. Nah, adapun teknik pengumpulan data yang kita gunakan, yang pertama itu ada observasi langsung. Nah, observasi ini digunakan untuk mengamati partisipasi peserta selama pelatihan, mulai dari tingkat keaktifan, kemampuan teknis, hingga kolaborasi antar anggota. Untuk teknik kedua, yaitu wawancara semi terstruktur. Wawancara ini digunakan untuk menggali motivasi, pengalaman, kendala, dan harapan peserta terhadap kegiatan pelatihan. Nah, bentuk semi terstruktur ini dipilih agar peneliti tetap memiliki arah pertanyaan, namun tetap fleksibel terhadap jawaban informan. Dan yang ketiga, teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan bukti visual dan tertulis seperti foto kegiatan, hasil produk, catatan pelatihan, dan laporan akhir. Adapun teknik analisis data yang kami gunakan, yang pertama itu ada reduksi data, yakni proses menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil observasi dan wawancara. Yang kedua itu penyajian data dalam bentuk uraian naratif, tabel, dan dokumentasi foto hasil kegiatan. Dan yang terakhir itu adalah teknik penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana kita memperoleh pemahaman mendalam tentang efektivitas